istilah-istilah R&D ini. Namun dari beberapa mahasiswa, khususnya di bidang kesehatan, ini mungkin masih terasa asing di telinganya teman-teman sekalian. Saya panggil teman-teman saja ya, supaya lebih akrab. Khususnya di bidang kesehatan masih sangat asing kedengaran terkait dengan R&D ini, bahkan masih kurang yang menerapkan dalam penelitian, skripsi, tesis, maupun disertasinya. Kenapa? Karena mungkin R&D ini dianggap sebagai salah satu penelitian yang memakan biaya yang cukup banyak, Salamnya, Prof. memakan biaya yang cukup banyak, ya, Iya, waktu yang operasi secara cukup, umum, kemudian turunan-turunan daripada ya, mungkin masih, ya, saya lanjut lagi, maaf, ter ada yang bocor tadi. Jadi di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, khususnya di kesehatan masyarakat yang selama ini saya sering ikuti, skripsi maupun tesisnya itu masih jarang yang menggunakan R&D. Kenapa? Karena membutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup panjang untuk kesehatan misalnya secara umum. Nah, namun untuk di dunia pendidikan misalnya Universitas Negeri Makassar, untuk pendidikan itu biasanya lebih banyak pada upaya pengembangan media pembelajaran atau media edukasi dan sebagainya. Sehingga sudah sering dilakukan atau banyak sekali contoh-contoh penelitian R&D di pendidikan. Ataupun ilmu-ilmu lainnya mungkin yang tidak sempat terportret oleh saya. Nah, baik izin saya share kepada Bapak Ibu sekalian atau teman-teman. Bisa kelihatan? Ya, kelihatan ya. Baik. Ya, tadi sudah ada perkenalan dari host kita, Bapak Munadir SPD MPD. Nama saya Abdul Ghafur, biasa dipanggil Ghafur. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada sore hari ini? Kita akan membahas 4 hal secara umum, yaitu pengertian, kemudian yang kedua level R&D, yang ketiga desain R&D, dan langkah-langkah penelitian R&D. Nah, R&D ini sebenarnya sudah lama, mungkin di dunia akademisi itu baru familiar di tahun 1950-an. Namun pada abad-abad ke-17 ataupun 18 itu sudah berbagi upaya atau metode yang digunakan terkait dengan R&D ini, tapi lebih fokus pada dunia industri pada saat itu. Nah, mungkin salah satu contohnya itu bagaimana pengembangan motor listrik ini ya sorry, motor ya, penemuan pertama motor oleh Pak Daimler, dan tentu banyak lagi contoh-contoh lain dari dunia industri, misalnya dari otomotif ya, perusahaan mobil yang mungkin sebelumnya sebelum masuk di dunia pendidikan itu sudah sering mereka melakukan uji coba, kemudian melakukan perbaikan, inovasi-inovasi terkait dengan produk yang mereka miliki. Nah, namun di tahun 90-an itu baru berkembang di dunia akademisi seperti sampai sekarang ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan R&D? Ya, mohon maaf ini kita mulai dari dasar saja dulu karena banyak sekali lagi jadi banyak di antara kita di ruang virtual ini tentu masih asing dengan istilah R&D ini ya. Apalagi banyak yang dari mahasiswa yang mungkin masih semester 5 atau semester 4, semester 7 yang masih sementara menyusun skripsi. Nah, R&D itu suatu metode yang digunakan untuk membuktikan atau menemukan rancangan produk, membuat produk dan melakukan uji coba terhadap produk. Jadi suatu kaidah ilmiah yang digunakan untuk membuat rancangan produk, membuat produk dan melakukan uji coba produk yang ada. Nah, R&D ini juga dari segi etimologi itu terdiri dari research and development.
Kalau risetnya itu terdiri dari penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, atau gabungan dari keduanya yang disebut dengan mixed method. Nah, untuk development ini itu bagaimana kita membuat sebuah produk dan melakukan uji coba terhadap produk yang ada. Nah, ini tidak akan kita jelaskan secara detail tentang kualitatif dan kuantitatif serta mixed method karena mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga kita fokus di research and development saja. Nah, apa sih yang menjadi penciri dari R&D ini? Nah, kalau non R&D itu mungkin lebih fokus pada upaya pemecahan masalah, ya. Jadi kalau R&D itu lebih fokus pada bagaimana menghasilkan sebuah produk. Nah, ini perbedaan yang pertama, salah satu ciri khas dari R&D. Kemudian dia memiliki siklus kalau R&D, sedangkan yang non R&D itu dia sifatnya lebih pada linear, bersifat linear, yang biasa kalau kita sebut itu penelitian komparatif, penelitian asosiatif dan sebagainya. Nah, ini penelitian non R&D itu tidak dioperasionalkan, sedangkan penelitian R&D itu dioperasionalkan. Artinya ada produk yang memang siap untuk digunakan dan diterapkan di masyarakat. Nah, penelitian non R&D itu biasanya sifatnya lebih pada rekomendasi atau saran, ya, baik berupa kebijakan atau apapun itu. Nah, ini yang salah satu beberapa ciri khas dari R&D. Nah, berbicara tentang riset atau penelitian, jadi tentu sebelum kita melakukan penelitian, eh, kita harus mendapatkan dulu inspirasi penelitian itu dari mana. Apa yang mau kita kembangkan tentu harus ada sesuatu atau ada masalah yang harus kita selesaikan, ya. Misalnya seperti ini, kita melakukan pengamatan di lingkungan sekitar kita. Banyak sekali sampah berserakan di lingkungan. Tidak ada petugas kebersihan, tidak ada pengangkut sampah, dan tidak ada masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Sehingga muncul masalah. Ya, jadi dari masalah ini kemudian muncul ide apa yang bisa saya kembangkan, ya, apa yang bisa saya kembangkan untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, mungkin kalau kita ada yang sering nonton di YouTube, ya, mungkin di Jakarta atau di mana, di Belanda mungkin sudah mengembangkan itu. Ada alat transportasi yang memang bisa mengangkut sampah secara otomatis, ya. Jadi ada alatnya, tapi masih sebatas di sungai, alat transportasinya kayaknya kalau tidak salah itu. Jadi untuk meminimalisir, nah dia berangkat dari masalah yang mereka temukan di lapangan, bahwa masalah ini harus saya selesaikan, saya harus kembangkan suatu alat atau metode bagaimana masalah ini terselesaikan. Nah, ini sumber inspirasinya dari situ. Salah satunya dari masalah atau hasil pengamatan kita. Bisa juga dari potensi yang ada di sekitar kita. Misalnya, di Kabupaten Goa misalnya, daerah Malino. Di sana potensial sekali, potensial untuk banyak sekali masyarakat yang menanam ubi misalnya. Nah, dari sini, dari potensi yang kita dapatkan, hasil pengamatan yang kita lakukan, muncul sebuah inspirasi bahwa apa yang bisa saya lakukan sehingga ubi ini bisa menjadi sebuah nilai tambah, nilai tambah dari aspek ekonomi kepada masyarakat. Misalnya kalau ubi ini dijual seperti ini, masih dalam utuh, dengan akar-akarnya, dengan tangannya, ya tapi jangan dijual tangannya juga, misalnya ubinya saja. Kalau ikut tangannya dijual mungkin lebih mahal. Tapi kalau ubinya saja dijual ya mungkin harganya sekitar 10.000, ya, 10.000 satu kantong misalnya. Nah, tapi kalau kita olah misalnya dari potensi yang ada ini, kenapa tidak ubi ini kita olah, kita kemas, kita buat branding, ya, kemudian kita promosikan, kita kembangkan produk, misalnya keripik singkong Malino misalnya, ya. Nah, dari situ kemudian dari potensi yang ada, misalnya kita ini
di Indonesia ini kan kalau ubi ini tanam di apa? Ada lagunya itu. Biar di batu kita tancap ya tumbuh juga ubinya. Biar di sawah, di pinggir empang, di apa saja ya. Intinya peluangnya, potensinya untuk menghasilkan itu besar sekali ya. Sehingga inilah yang bisa kita manfaatkan dari potensi itu bisa kita kembangkan untuk menjadi, nah itu sumber inspirasinya salah satunya di situ. Bisa dari masalah tadi, bisa dari potensi yang ada. Nah itu. Nah bisa juga dari aspirasi ya. Misalnya saya sebagai dosen misalnya sangat sulit untuk mengajarkan mahasiswa karena di musim hujan misalnya atau di masa pandemi dulu ya, yang menemukan apa yang menemukan Zoom ini dulu itu ada pandemi ya, kemudian masyarakat dihebohkan karena tidak bisa beraktivitas di luar rumah, mengalami kendala kesusahan. Nah muncullah aspirasi bahwa kita harus tetap kuliah, kita tetap harus eksis. Nah dari situ kemudian muncul ide dari sekelompok orang atau beberapa orang untuk membuat media platform misalnya Zoom, Google Meet dan sebagainya. Nah, itu berdasarkan kebutuhan aspirasi dari masyarakat pada saat itu. Nah, sehingga muncullah pengembangan-pengembangan sampai saat ini ya. Kalau sekarang ini sudah banyak sekali media-media atau alat-alat yang bisa digunakan untuk media pembelajaran ya, tidak hanya Zoom saja. Nah, seperti itu. Nah, di awal-awal juga mungkin kita menemukan bahwa Zoom itu misalnya memiliki keterbatasan, ya, jumlah pesertanya hanya sekian. Nah, seiring dengan berjalannya waktu sudah mulai bervariasi, alat-alatnya apa semua, apa, perangkat-perangkat yang ada di Zoom sudah mulai bervariasi, ya, dan lebih memudahkan kita dan sesuai dengan kebutuhan kita saat ini sehingga masih eksis atau masih digunakan. Nah, apa saja yang bisa dikembangkan? Nah, dalam penelitian R&D itu banyak hal yang bisa kita kembangkan. Nah, salah satunya yang tadi saya berikan contoh, ya, di kota Jakarta ini. Ah, ini. Nah, ini salah satu alat yang digunakan, yang dikembangkan untuk bagaimana mengatasi permasalahan persampahan di kota-kota besar, khususnya di di kota Belanda ini ya. Ini contoh di Belanda dan sudah diterapkan juga di Afrika Selatan, Amerika Serikat dan di Dubai. Nah, tentu banyak lagi yang bisa kita kembangkan, tidak hanya alat-alat seperti ini. Nah, kalau misalnya mungkin kita di pendidikan, nah bisa kita mengembangkan media edukasi, ya, baik berupa video, gambar, atau audio visual lainnya, yang bisa memudahkan kita dalam menerima informasi atau edukasi yang diberikan kepada kita. Nah, selain itu, bisa juga mengembangkan obat-obat, ya, alat-alat medis dan sebagainya. Dan ini juga yang terbaru ini. ah, nah, ini juga salah satu contoh yang bisa kita kembangkan, ya. Siapa tahu teman-teman sekalian punya ide, misalnya karena bosan dengan kemacetan, ya bisa mengembangkan misalnya motor terbang, ya, atau sepeda terbang. Nah, tidak ada masalah. Artinya tidak ada selama kita bisa mencoba, ya, mengupayakan melakukan penelitian, mengkaji.
ya, dan melakukan uji coba, trial and error, terus-terus melakukan perbaikan, insya Allah bisa. Ini sudah banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat. Dan ini saya tidak tahu ini apakah editan AI atau bukan. Setidaknya ini menjadi salah satu yang bisa kita harapkan ke depan. Mudah-mudahan ada, ya. Eh, dan kalaupun belum ada, ya tentu kita berharap ada orang Indonesia atau ada orang yang dalam ruang virtual ini yang bisa menerapkan teknologi-teknologi yang terbarukan yang tentu memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat. Nah, ini ada beberapa, ada 4 level R&D, ya. Jadi level R&D itu yang pertama meneliti untuk menghasilkan rancangan, kemudian tanpa meneliti hanya menguji produk yang ada. Jadi minta maaf ya karena ini jadi kalau ada yang kurang lengkap atau yang apa silakan didiskusikan saja atau bisa juga di akhir nantinya ya. Oke, di sini level yang kedua yaitu tanpa meneliti hanya menguji produk yang ada. Kemudian meneliti dan mengembangkan produk. Nah, di sini level yang ketiga lebih eh, lebih apa lebih sulit lagi dibandingkan dengan yang level satu dan level yang kedua. Kalau yang level pertama tadi itu hanya menghasilkan rancangan atau desain saja. Kalau yang kedua itu hanya menguji coba, produknya sudah ada, tinggal kita uji coba apakah efektif atau tidak produk yang telah dikeluarkan. Kemudian yang ketiga yaitu meneliti dan mengembangkan produk. Jadi kita melakukan riset terkait dengan eh, apa yang kita temukan, kemudian kita kembangkan untuk mengatasi problem atau masalah-masalah yang kita dapatkan pada saat proses penelitian yang dilakukan, ya. Kemudian level yang keempat meneliti dan menciptakan produk yang baru. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu. Ini salah satu contohnya. Nah, ini level yang pertama meneliti untuk menghasilkan rancangan. Nah, ini misalnya rancangannya tadi desain, ini salah satu contoh judulnya, desain motor terbang untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Kota Makassar. Nah, misalnya kan selama ini kita melihat fenomena bahwa tingkat kemacetan di Kota Makassar atau tingkat kemacetan yang ada di Kota Jakarta itu sudah sangat luar biasa menyulitkan atau apa sangat mengganggu dan sangat membatasi ruang gerak kita, mobilitas atau aktivitas keseharian kita sehingga didesainlah salah satu contoh gambar ya desain motor terbang. Kemudian yang kedua ini mungkin karena ada tadi kebutuhannya bahwa kalau pakai jas hujan biasanya bau, lepek ya, kurang nyaman. Apalagi kalau mau ke pesta, jas hujannya belum sempat kering, kemudian dipakai bau dan sebagainya. Nah ini yang kemudian muncul inspirasi bahwa saya harus membuat motor yang tanpa mantel lagi. Nah sekarang mungkin sudah banyak berkeliaran di Kota Makassar. Ini sebagai contoh saja ya. Sudah banyak di Kota Makassar yang kita dapatkan bahwa memang sudah diwujudkan apa yang selama ini menjadi keresahan dari masyarakat ya, khususnya yang mobilitasnya tinggi, kemudian sering terganggu karena jas hujan yang bau dan sebagainya, dan serta menghindari kepanasannya tentunya. Ini salah satu desain yang digunakan ya. Nah, kemudian level yang kedua tadi yaitu menguji melakukan uji coba terhadap produk yang sudah ada. Misalnya, misalnya, ya, sudah ada produk yang beredar di pasaran terkait dengan kacamata, kacamata yang bisa menurunkan atau mengurangi minus pada mata seseorang, ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan yaitu uji coba produknya. Apakah betul efektif mengurangi minus ataukah malah bertambah ataukah tidak ada perubahan sama sekali atau hanya sekedar gaya-gayaan saja. Nah, itu bisa kita lakukan mereview atau menguji produk yang sudah ada. Kemudian misalnya gini lah yang terbaru ya. Penerapan makanan bergizi gratis dalam meningkatkan sorry, ini meningkatkan status gizi ya.
dalam meningkatkan status gizi pada ibu hamil di Kota Makassar. Ya, jadi ini apa produknya sudah ada, programnya sudah ada. Jadi ini kita tidak hanya menguji produk ya, bisa juga menguji program, menguji alat, menguji media atau menguji apapun itu. Nah, ini juga makanan bergizi gratis kita uji coba. Misalnya, apakah bisa meningkatkan status gizi ibu hamil, ya? Atau mungkin di lingkungan balita, ya, atau anak bayi, apakah memang signifikan mempengaruhi status gizinya atau seperti apa? Nah, itu bisa kita uji coba. Atau mungkin Bapak Ibu tidak asing mungkin dengan yang selalu review-review itu, sudah ada produknya dia review, ya. Apakah memang sesuai dengan speknya? Misalnya kameranya yang ditulis itu 500 berapa? 520 megapiksel atau 250 megapiksel misalnya. Nah, kita uji coba, kita teliti, kita kaji apa memang betul sesuai dengan apa yang dicantumkan di produknya tersebut atau tidak. Nah, itu salah satu eh, ini salah satu contoh judul saja ya untuk bagaimana melakukan uji coba terhadap suatu produk atau sebuah program. Nah, kemudian level yang ketiga yaitu meneliti kemudian mengembangkan produk. Nah, ini mungkin di HP-nya Bapak Ibu sudah ada juga ya. Jadi ini sudah ada produknya, aplikasinya, aplikasi Orange. Kemudian dia ingin mengembangkan, kalau dulunya kan aplikasi Orange ini hanya melayani penjualan saja, jual beli. Nah, seiring dengan kebutuhan masyarakat yang ribet kalau menggunakan banyak aplikasi, ya, kemudian untuk apa, untuk beli pulsa, beli apa, bayar listrik, bayar air, kemudian untuk belanja apa semua, ya, terpisah-pisah. Nah, sekarang berdasarkan hasil pengamatannya mungkin dari pemilik apa produk ini, kemudian dilakukan penelitian kebutuhan masyarakat bahwa ternyata kebutuhan masyarakat itu ingin dimudahkan segalanya, selalu ingin dimudahkan ya, bukan segalanya, tapi selalu ingin dimudahkan dari berbagai aspek. Misalnya tadi makanan, kan selama ini belanja saja ya, pakaian, tas, sepatu, handphone, belanja secara online. Nah, tapi seiring dengan berkembang waktu, ternyata masyarakat punya kebutuhan lain. Misalnya mager ya. Jadi mereka itu meneliti semua kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaannya kita mager, ya, malas gerak ya. Kemudian eh tidak suka olahraga, kemudian malas ngantri. Nah, budaya-budaya seperti itu diamati semua oleh eh, apa pemilik-pemilik perusahaan-perusahaan besar itu diamati kita, dia tahu bahwa budaya kita itu masih banyak yang malas antri, malas keluar rumah, malas gerak dan sebagainya. Nah, sehingga eh, dari kebutuhan itu kemudian dikembangkan lagi, ah daripada dikembangkan lagi misalnya bayar listrik, daripada saya harus ke mana lagi, ke Indomaret, pergi ke kantor pos lagi, pergi ke kantor PDAM lagi untuk membayar. Nah, kenapa kita tidak memfasilitasi itu, ya? Bahkan bisa juga dari ini aplikasi ini bisa transfer langsung ke rekeningnya kita. Nah, itu semakin canggih berdasarkan kebutuhan kita, ya. Jadi tidak perlu lagi kita datang ke kantornya untuk apa, mengkonversi saldo kita itu ke rupiah, bisa langsung transfer dan sebagainya. Jadi eh, mereka terus melakukan riset, tidak pernah melakukan riset karena kapan mereka berhenti melakukan riset, mereka akan secara perlahan akan semakin tertinggal. Nah, mungkin banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita perlihatkan. Mungkin dulu kita masih kenal istilahnya zaman BlackBerry dulu, ya, bagaimana mereka merajai pasar handphone sama dengan Nokia pada saat itu,
11, 13 ya. Pokoknya pada saat itu mereka menjadi raja lah pada saat itu. Nah, seiring dengan berkembangnya waktu, mereka mulai tertinggal karena banyak sekali kebutuhan-kebutuhan masyarakat di situ yang tidak terakomodir. Khususnya mungkin pada saat itu kita kesulitan mendapatkan PIN BB pada saat itu. Kemudian ketika banyak grup masuk, ya banyak chat masuk, kemudian langsung nge-lag HP-nya dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian tidak terlambat untuk dijawab oleh BlackBerry mungkin pada saat itu ya. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan pada level yang ketiga ini adalah mengembangkan media edukasi digital berbasis kearifan lokal. Misalnya ini contoh, salah satu contoh ya. Jadi, ketika Bapak, Ibu atau teman-teman sekalian memiliki apa namanya sebuah sudah ada media edukasi misalnya ya yang kita buat, tapi karena ada kebutuhan masyarakat yang memang sulit untuk dijangkau ya dan membutuhkan biaya yang sangat-sangat mahal pada saat itu. Misalnya memberikan edukasi atau penyuluhan secara langsung ke masyarakat. Nah, itu kan butuh biaya mengumpulkan orang banyak, kasih transport, kasih berikan lagi apa? Snack, makan siang dan sebagainya. Mana lagi ketika mereka berkumpul, bergosip ya, tidak fokus dan sebagainya. Ya, sehingga dari kebutuhan itu muncullah suatu ide misalnya mengembangkan sebuah media edukasi berbasis digital yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun, ya, dan biaya yang sangat dan biaya tolong di mute dulu dan biaya yang sangat relatif murah, ya. Nah, kemudian ada kebutuhan lain misalnya ternyata pada saat kita melakukan pengamatan, melakukan penelitian, kajian awal, bahwa masyarakat secara umum masih sulit untuk menerima budaya-budaya dari luar, misalnya, atau bahasa-bahasa yang sulit untuk mereka cerna. Nah, maka dikembangkan lagi media edukasi yang berbasis kearifan lokal misalnya, sehingga mungkin masalahnya kita berbasis lokal ya pada saat ini, kita melakukan pengamatan terhadap suatu wilayah, ternyata masalahnya ada terkait dengan diskriminasi terhadap penyakit tertentu misalnya. Nah, masyarakat yang melakukan diskriminasi itu kemudian bisa kita berikan edukasi kepada mereka melalui kalau kita berikan edukasi melalui brosur, melalui ceramah, melalui apa ya mungkin agak sulit mereka terima dan mereka agak sulit untuk dijangkau sehingga eh, mungkin melalui pendekatan kearifan lokal, misalnya menggunakan bahasa daerah atau menggunakan tradisi mereka untuk bagaimana mengedukasi, ya tentu beda lagi upaya yang bisa dikembangkan, ya. Ada lagi misalnya masalah yang kita dapatkan pada saat analisis kebutuhan pada pengumpulan data awal. Ternyata masyarakat itu banyak yang tidak melek IT misalnya tidak menggunakan handphone masyarakat tradisional. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya? Tentu metode ini tidak efektif lagi untuk edukasi berbasis digital, ya. Nah, tentu ada metode lain yang bisa kita kembangkan dan kita uji apakah media yang kita kembangkan itu efektif atau bisa tidak menjawab kebutuhan dari masyarakat. Nah, itu yang perlu kita kembangkan ke depannya, ya. Jadi tergantung kebutuhan dan tergantung hasil riset yang kita lakukan. Jadi, Kalian mau coba rujak paling enak, mungkin enak. nah, kemudian Guys, di sini. di level yang keempat, Nah, guys, kalau kalian mau cobain rujak. ini ada rujak ini. Oke, pada level yang keempat yaitu meneliti dan mengembangkan produk, ya. Jadi salah satu contohnya itu ini, ya, bagaimana ini kan kalau biasanya kita eh, membuat apa untuk menguji EQ-nya seseorang itu ada tes-tes tersendiri ya, ada tes khusus yang dilakukan. Nah, kenapa tidak misalnya kita mencoba inovasi membuat sesuatu yang baru ya? Misalnya membuat alat untuk mendeteksi EQ seseorang. Nah, tapi ini alatnya bukan ini ya. Saya belum nemu alatnya.
Ini contoh gambar anu saja ini, intermezzo saja. Nah, ataukah bagaimana kita membuat pembuatan kendaraan berbahan bakar air misalnya, ya? Kalau selama ini kan sudah ada tuh yang viral-viral itu yang beberapa waktu yang lalu itu mereka mengembangkan, ada yang mengembangkan kendaraan berbahan bakar air. Nah, tapi sampai sekarang belum ada lagi kabarnya, ya. Jadi dia membuat itu mesinnya yang dia buat, jadi inovasinya itu mesinnya, bagaimana mesin itu bisa mengolah air menjadi bahan bakar misalnya. Dan ini tentu bukan sesuatu yang tidak mungkin, ya. Ketika kita terus melakukan pengkajian atau melakukan riset dan melakukan uji coba dengan berbagai metode, ya, ya tentu insya Allah bisa kita kembangkan ya. Kalau misalnya betul-betul ada dan sesuai dengan ini. Dan mudah-mudahan difasilitasi ya. Dan biasanya kalau produk-produk inovasi itu biasanya difasilitasi untuk hibah biasanya kalau inovasi apalagi sesuatu yang betul-betul baru dan sangat bermanfaat untuk masyarakat secara banyak ya. Nah, ini beberapa contoh terkait dengan level-levelnya tadi itu, mulai level 1 sampai level 4. Kemudian, nah ini ada beberapa sebenarnya tidak hanya 5 desain untuk R&D ini ada banyak lagi, namun saya hanya memotret 5 saja dan tentu masih banyak lagi di luar sana. Oke. Nah, ini ada desain R&D yang dikembangkan oleh Born and Gal. Ya, dia menamakan desainnya itu tetap dengan R&D. Kemudian Tia Garajan dia dengan 4D-nya ya, desain 4D. Kemudian Dick and Carey dengan desain AD, di kemudian Richie and Clean itu menggunakan desain DPE. Kemudian Prof. Sugiono mengembangkan RPPT dengan desain RPPT-nya. Ini Sugiono Prof ya, bukan Sugiono yang dari sana, bukan Sugiono yang lain. Ini beliau banyak sekali membuat buku metode penelitian termasuk R&D. Nah, bagaimana desain penelitian R&D menurut Bohr Engel yaitu dimulai dari research, dan information collection, dimulai dari penelitian dan mengumpulkan informasi. Dan informasi ini dikumpulkan bisa dari data secara langsung ya maupun data sekunder ya. Nah, kemudian setelah dilakukan penelitian dan mengumpulkan informasi, kemudian menyusun sebuah rencana kira-kira dari hasil penelitian atau analisis kebutuhan yang kita lakukan dan pengumpulan informasi data yang kita kumpulkan, membuat rencana kira-kira apa yang akan kita buat untuk menyelesaikan persoalan tadi. Ya, salah satu contoh tadi masalah sampah, ya kita kumpulkan bahwa banyak sekali masalah sampah yang ada di sini. Kemudian tidak ada petugas sampah yang mau bekerja di situ. Kemudian masalah lainnya adalah eh, kesadaran masyarakat untuk membuang sampah. Jadi dibuatlah sebuah rencana atau membuat desain bahwa saya akan membuat sebuah alat untuk menyelesaikan masalah sampah yang ada di Kota Makassar, khususnya di daerah sungai-sungai. Nah, setelah kita membuat rencana, kemudian mengembangkan apa yang sudah kita rencanakan, sehingga menjadi sebuah produk, dan ketika produknya sudah jadi, dilakukan preliminary field testing atau uji coba lapangan pertama ya di awal uji coba terkait dengan alat yang sudah kita kembangkan. Nah, kan tadi sudah kita lakukan perencanaan, kemudian kita mengembangkan. Setelah kita melakukan pengembangan, oh ternyata
harus uji coba dulu. Nah, pada saat uji coba ternyata ditemukan masalah ya. Misalnya sampah tidak bisa terjaring secara keseluruhan ya. Nah, ketika ada masalah yang ditemukan, kemudian membuat revisi terhadap produk awal yang sudah kita buat. Nah, setelah produk utamanya sudah kita revisi, ya kita uji coba lagi produk utama tadi, uji coba lapangan lagi, apakah sudah memenuhi atau sudah mengatasi masalah yang ada pada tahap pengembangan yang pertama tadi, sudah teratasi atau belum. Nah, ketika belum, nah lakukan lagi revisi. Oh, ternyata masih ada kendala, lakukan revisi lagi, begitu seterusnya, kemudian lakukan lagi uji coba. Setelah diuji coba, lakukan finalisasi terhadap produk yang kita buat, kemudian melakukan diseminasi information dan dilakukan mengimplementasikan produk yang sudah dibuat. Nah, ini juga ada istilah yang disebut dari 4D tadi, ya. Ini adalah pertama define, design, dan melakukan pengembangan, dan yang terakhir melakukan diseminasi. Nah, ini hampir sama dengan tahapannya tadi, mulai dari riset awal, kemudian melakukan desain, kemudian melakukan pengembangan, dan melakukan diseminasi terkait produk yang sudah kita dapatkan. Nah, ini yang umum yang digunakan desain ADI. Ayun na muna niya. Mata na niya pilipan lutuan sa to di kompor. Minta maaf di mute dulu. Pause ya. Nah, ini ADI ini yang sering sekali digunakan, yang banyak orang gunakan ya. Dimulai dari tahap analyze ya. Kemudian dilanjutkan dengan tahap desain, kemudian development, melakukan pengembangan dan melakukan implementasi. Nah, di desain ADI ini dia semua tahapan itu dilakukan evaluasi. Hampir sama dengan teorinya desainnya tadi Bohr and Gall, bahwa cuman di sini mulai dari tahap analisis itu analisis kebutuhan ya, analisis kebutuhan kita melakukan penelitian awal, baik itu melakukan FGD. Misalnya kita melakukan FGD di misalnya sebelum MBG misalnya, sebelum MBG ini turun, dilakukan dulu analisis kebutuhan, apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat, ya, apa sih yang diperlukan oleh masyarakat saat ini untuk mengatasi masalah awalnya kan masalah stunting ya, masalah gizi dan sebagainya. Nah, itu dilakukan analisis. Nah, pada saat dilakukan analisis itu kemudian dilakukan evaluasi. Jadi setiap tahapan AD ini dilakukan yang namanya evaluasi atau melakukan perbaikan dalam setiap tahapannya. Ya, dari analisis kebutuhan. Contohnya tadi lagi masalah sampah, bahwa masyarakat membutuhkan alat transportasi, membutuhkan alat bagaimana sampah-sampah ini bisa diangkut dengan mudah, ya, tanpa harus mengeluarkan biaya yang cukup ekstra, ya. Ya, walaupun mungkin alatnya cukup mahal juga ya. Ya, jadi sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi persoalan itu yang kemudian kita cari solusinya, apa yang bisa kita kembangkan. Saya rasa banyak sekali ya. Kalau ada masalah itu pastinya selalu muncul inspirasi untuk mencari jalan keluar. Ya, orang yang ngutang saja itu pasti selalu cari jalan keluar. Bagaimana caranya? Apa yang bisa mereka kembangkan supaya bisa bayar utang misalnya. Apa yang bisa mereka lakukan supaya bisa bertahan hidup misalnya berdagang, jual ubi, jual apa ya. Banyak sekali yang bisa dikembangkan dengan potensi-potensi yang ada. Nah, ini metode AD ini banyak digunakan karena dianggap
baik karena dalam setiap tahapan itu dilakukan evaluasi, analisis kebutuhan, dilakukan evaluasi perbaikan, kemudian pada saat desain itu juga dilakukan langsung dilakukanlah evaluasi ya pada saat desainnya. Ketika ada kesalahan yang dilakukan pada saat desain, lakukan uji coba, dilakukan evaluasi ya, perbaikan dan seterusnya. Nah, selanjutnya begitu juga dengan development. Ketika pada saat pengembangan produknya ternyata ada beberapa yang belum memenuhi, belum menjawab persoalan yang ada, nah itu kita kembangkan lagi. Ya, misalnya saya butuh alat lagi yang bisa memilah antara sampah plastik dengan sampah non plastik, misalnya organik dan non organik. Nah, misalnya kebutuhannya itu ya. Nah, kita kita kembangkan lagi. Oh, saya harus buat alat cerdas yang bisa memilah antara sampah organik dan non organik. Nah, ketika ada kesalahan, ada belum berhasil, kita lakukan uji coba lagi, lakukan evaluasi seterusnya, evaluasi, uji coba, ya. Sebelum melakukan implementasi itu dikembangkan, uji coba, kembangkan, uji coba, dan seterusnya, berbolak-balik. Dan yang terakhir, sebelum kita melakukan namanya implementasi, nah dilakukan juga evaluasi. Nah, ini semua dianggap tahapan yang kompleks karena dilakukan berulang-ulang, walaupun mungkin di tahapan-tahapan lainnya juga melakukan yang sama dan eh, namun di ADIA ini mereka melakukan evaluasi dalam setiap tahapan. Begitu pula yang dilakukan oleh eh, desain yang dikembangkan oleh model Ricci ini, DPE, yaitu desain, langsung melakukan production dan melakukan evaluasi. Ini ada 3 tahapan model DPE yang dikembangkan oleh Ricci. Kemudian untuk Prof. Sugiono dimulai dari research, kemudian melakukan perencanaan. Dari perencanaan itu dibuat sebuah produk dan dari produk itu kemudian dilakukan uji coba dan diimplementasikan. Nah, seperti itu tahapan-tahapan desainnya. Jadi mohon maaf, ini sebenarnya kalau kita mau latih kita eh, apa namanya? Sebenarnya saya ada miss sedikit karena kalau misalnya kalau biasanya kalau pelatihan itu ada yang dilatihkan, ada masing-masing peserta itu apa? Ada contoh kasus yang dibuat ya. Saya rasa dan saya kira hanya membawakan materi dan mudah-mudahan ini tidak mengulangi dari substansi atau tujuan dari kegiatan kita pada sore hari ini. Eh, untuk sharing informasi. Jadi saya berbagi informasi bukan bahwa berarti bahwa saya tahu semuanya, tidak. Artinya kita sharing pengalaman dan mungkin Bapak Ibu yang ada di sini juga memiliki sumber atau referensial lain terkait dengan RND ini karena RND ini sekarang sudah banyak sekali yang mengembangkan teori-teorinya atau desain-desainnya yang mungkin belum sempat terpotret oleh saya. Nah, mungkin sekian hampir ya 1 jam. eh, saya kembalikan ke moderator atau Pak Munadir. Kata-kata terakhir, sorry bukan kata-kata terakhir ya. Ya, ini pesan dari JSI, inovasi adalah tentang mengubah masalah menjadi peluang, menjadi proses yang teruji. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Abdul Ghafur. Selanjutnya, kami masih banyak waktu sebenarnya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk kemudian bisa berdiskusi dan berinteraksi dengan narasumber sekaitan dengan materi yang disampaikan. Bila mana berkenan kepada semua rekan-rekan yang ada di room ini, jikalau ada yang ingin bertanya, silahkan diangkat tangannya melalui jalur reaction. Ada yang ingin bertanya barangkali? Saya sampaikan juga kepada teman-teman semua, rekan-rekan semua, bahwa saya hanya membagikan link presensi di kolom chat Zoom. Sebab
itu paling tidak bisa menjadi filternya kami dalam memberikan sertifikat yang akan dibagikan kepada rekan masing-masing, kepada semua rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Dan saya ulangi kembali kepada teman-teman, bila mana ada yang ingin bertanya ataupun mau berdiskusi, memberikan saran, eh, silahkan diangkat tangannya atau memberikan reaction kepada kami. Sepertinya penjelasan daripada Pak Dr. Abdul Ghafur ini sangat jelas ya. Atau sudah jago Dan semua? Nurul Azizah, ya Sudah silakan. jago semua. Silakan Nurul Azizah, saya buka untuk kemudian bisa berinteraksi dengan perkenalkan namanya siapa. Virtual backgroundnya sepertinya terbalik ini Bu Nurul Azizah ini. Iya Kak, maaf. Sepertinya. Soalnya Zoom-nya ah, ini saya pakai ponsel soalnya. oke siap, tidak ada masalah Bu. Tidak mengurangi daripada Eh, fungsi. iya Kak. Baik Pak, Bapak, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Nurul dari Industri UMKM MPASI yang ada di Makassar. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kasus yang ada di industri saya. Terkait soal materi yang terakhir mungkin soal research, planning, product testing, dan inovasi. Di UMKM kami ini produk MPASI yang sering saya buat itu Pak terutama berupa bubur ya, bubur homemade. Itu kita sering buatnya berbeda-beda jenis menu tiap minggu, mulai dari segi tekstur juga serta kekentalan dari produk itu. Selain itu kami juga mengembangkan beberapa jenis produk MPASI untuk bayi usia 11 plus ke atas. Nah, yang pertanyaan saya itu proses bagaimana cara menyusun proses riset yang sederhana dan tetap mempertahankan ciri khas dari UMKM kami agar perbedaan dari tekstur maupun apapun itu bisa diminimalkan Pak. Soalnya kami di sini masih agak sulit ya. Oke. Untuk atau ada saran nggak sih buat kami Pak untuk bagaimana strategi inovasi yang lebih baik lagi untuk UMKM kami dengan sumber daya yang terbatas Pak? Oke, baik. Terima kasih Ibu Nurul Azizah. Iya Pak. Dari ini ya, UMKM ya. Iya Pak. Ya, ada produk MPASI, makanan pendamping ASI. Jadi untuk R&D ini Bu memang sebenarnya sangat dianjurkan untuk UMKM untuk menerapkan konsep ini. Kenapa? Karena R&D ini insya Allah mampu menjawab masalah-masalah yang ada pada dunia industri. Mengapa? Karena untuk mengatasi persoalan itu tentu kita harus berbasis data dulu, Bu. Makanya tadi itu yang pertama A-nya itu adalah analyze. Dalam analyze itu kita harus analisis kebutuhan. Kita harus mencontoh perusahaan-perusahaan raksasa bagaimana mereka melakukan penelitian-penelitian kecil. Ya, sorry bukan penelitian-penelitian kecil ya. Mereka secara rutin melakukan penelitian-penelitian terkait dengan kebutuhan masyarakat. Yang paling penting sebenarnya itu Bu, bukan apa yang menjadi kemauan dari produsen atau pemilik UMKM. Jangan selalu berdasar pada apa yang kita mau, tapi harus selalu berdasar pada analisis kebutuhan. Makanya dibutuhkan riset-riset dulu. Nah, risetnya ini bisa berbentuk kualitatif. Kalau kualitatif itu Bu, pengumpulan informasi secara mendalam. Misalnya, mungkin ini bukan ini sarjana pastikan paham lah ya. Enggak perlu saya secara detail saya jelaskan. Jelasnya dalam analisis kebutuhan itu bisa berbagai metode yang kita lakukan. Bisa melalui in-depth interview, wawancara mendalam kepada
konsumennya kita, kira-kira apa yang menjadi kekurangannya, apa yang menjadi kekurangan dari produk kita, atau apa yang dibutuhkan mereka yang tidak ada di produk kita. Misalnya dia lebih memilih MPASI A, MPASI B. Tidak apa-apa kita melakukan penelitian. Apa yang menjadi dasar sehingga si ibu ini tetap memilih produk si A, produk B. Jadi kita melakukan pertama itu bisa kita lakukan analisis kebutuhan, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bisa dilanjutkan juga dengan penelitian komparatif, perbandingan. Kita membandingkan produknya kita dengan produknya orang lain di masyarakat, kira-kira masyarakat lebih memilih yang mana. Nah, bisa juga kita kaji apa yang menjadi alasan mereka, kaji secara mendalam apa yang menjadi alasan mereka memilih produk A. Apa yang menjadi kebutuhan mereka yang tidak ada di tempatnya Ibu. Nah, kalau sudah terjawab di analisis kebutuhan, makanya kuncinya, salah satu kunci ya, kunci untuk mengatasi persoalan di UMKM itu adalah di analisis kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen. Jadi bisa saja, ya kan, kalau penilaian seseorang itu like and dislike itu tentu kan berbeda masing-masing orang, bukan? Makanya harus ada uji yang kita lakukan. Kira-kira produk ini desain yang kita lakukan itu efektif tidak mempengaruhi seseorang atau tidak, mempengaruhi masyarakat atau tidak, tampilannya itu sudah layak atau tidak. Makanya itu produk-produk itu Bu, sebelum kita mendesain bungkusannya itu, di setiap tadi kan analisis kebutuhan, sudah kita analisis bahwa kebutuhannya A, B, C, D, E. Nah, begitu pada tahap desain, itu juga kita lakukan yang namanya uji validasi nantinya. Kita uji validasi atau kelayakan atau kepraktisan produk yang kita buat. Layak tidak? Orang suka tidak? Kita uji coba dulu pada kelompok kecil. Orang bisa terima atau tidak? Kalau saya tidak tahu ya di UMKM-nya Ibu atau di tempatnya Ibu bagaimana. Tapi idealnya untuk mengetahui produk itu sudah dapat diterima atau tidak tentu dari uji coba. Uji coba selalu diuji coba pada kelompok-kelompok kecil sebelum ke kelompok besar. Nah, makanya selalu ada evaluasi. Kalau belum, uji coba lagi. Belum, uji coba lagi. Nah, sebenarnya ada tahapan-tahapan lain lagi dalam R&D ini selain dari yang tadi itu analyze, design, development, implementation dan evaluasi yang dia tadi itu ya. Jadi nanti itu ada uji validitas dari ahli juga. Ini yang mungkin lupa saya jelaskan bahwa ada nanti pada saat kita mendesain produk itu ada ahli yang kita apa? Yang kita lakukan, kita uji cobakan kepada ahli, kita serahkan kepada ahli untuk memberikan penilaian. Bukan diuji cobakan, tapi memberikan ahli untuk memberikan penilaian kepada produk yang kita buat. Nah, apakah misalnya kalau Ibu desain, jadi cari orang seni yang melakukan validasi. Apakah layak dari segi tampilan, dari warna atau apa? Kalau tidak layak, perbaiki lagi. Uji, ya, ahlinya lagi memberikan penilaian. Jadi ada instrumen penilaian. Dia nanti akan menilai apakah ini sudah bagus dari segi tampilan atau tidak. Kalau tidak, kalau sudah berhasil, uji coba pada kelompok kecil. Kita uji coba kepraktisannya apakah diterima oleh masyarakat atau tidak. Kalau tidak, berarti ada yang salah. Perbaiki lagi. Nah, seperti itu. Jadi R&D ini panjang prosesnya, tapi memberikan manfaat yang luar biasa kepada terutama UMKM seperti Ibu ini. Jadi itu tadi Bu, analisis kebutuhannya yang paling dasar. Cari dulu, bukan kebutuhannya kita. Misalnya kebutuhannya kita, saya mau dapat untung yang besar-besar, tapi minim inovasi, mungkin agak sulit. Nah, tentu harus berbasis kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Taruh misalnya kita tadi aplikasi Orange itu, ya. Kalau selama ini kan hanya jual produk saja selama ini kan.
ya, jual-jual produk saja, akhirnya ada kebutuhan lain daripada masyarakat atau konsumennya lari ke tempat yang lain. Misalnya di GoPay ada produk seperti itu, daripada konsumennya atau pelanggannya dia lari ke tempat yang lain, mending mereka kembangkan sendiri produk yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi selalu kembali kepada kebutuhan masyarakat untuk menjawab, dilakukan riset dulu Bu, riset kebutuhan masyarakat itu tadi boleh menjadi eh, metode kualitatif, informasi mendalam, bisa FGD, bisa apa, bisa ambil literatur review atau apapun itu. Jelasnya bisa menjawab atau bisa memotret kebutuhan dari masyarakat. Mungkin sementara itu Bu, mungkin mudah-mudahan bisa. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ada beberapa poin penting yang sudah saya pahami mengenai itu. Baik, baik. Terima kasih kepada Pak Dr. Abdul Ghafur. Saya juga berikan apresiasi kepada Ibu Nurul Aziza. Mudah-mudahan UMKM-nya produktif terus, Bu. Insya Allah. Siap. Saya persilahkan lagi satu orang untuk kemudian diberikan kesempatan bertanya bila berkenan. Ya, saya ulangi kembali kepada rekan-rekan yang hadir pada hari ini bahwa kegiatan ini didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam rangka mensukseskan Pekan Peningkatan Produktivitas Nasional yang digaungkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jadi Yayasan Jalin Sinergi Indonesia adalah salah satu yang kemudian menjadi mitra penyelenggara untuk melakukan pelatihan-pelatihan baik secara online maupun secara offline. Dan pada bulan November ini kegiatan yang kami lakukan itu bersifat free atau bersifat gratis untuk semua peserta. Dan selanjutnya tadi di kolom chat saya sudah bagikan link presensi. Mohon kepada teman-teman yang hadir pada hari ini jangan lupa untuk mengisi link tersebut, link presensi tersebut. Karena itu syaratnya untuk kemudian mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Adapun berkaitan dengan sertifikatnya itu nanti akan bisa diakses bila mana sudah mendapatkan persetujuan dari kementerian. Saya mau memberikan challenge juga kepada rekan-rekan yang ada di sini, kakak-kakak yang ada di sini, bila mana ada dari teman-teman yang menginginkan untuk berbagi atau berkeinginan untuk berbagi terkait materi yang dipahami, terkait mengenai menginginkan untuk menjadi narasumber atau fasilitator terhadap apa yang dikuasai, kami dari Yayasan Jalin Sinergi Indonesia sangat terbuka untuk kemudian memberikan ruang merencanakan pelatihan bersama dan Bapak Ibu atau kakak-kakak itu kemudian bisa menjadi narasumbernya. Saya pikir itu yang kemudian menjadi penyampaiannya kami. Tadi saya sudah persilahkan beberapa dari teman-teman atau rekan-rekan untuk bertanya, namun sampai detik ini sepertinya apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Ghafur itu cukup jelas dan memberikan aspek penambahan aspek pengetahuan kepada teman-teman. Eh, Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Ghafur selaku narasumber tunggal pada hari ini. Dan selanjutnya kepada teman-teman yang lain, jangan lupa tetap ikuti kami di Instagram kami terkait mengenai informasi-informasi pelatihan secara online maupun pelatihan secara offline yang akan kami lakukan pada bulan-bulan mendatang. Sebelum saya menutup, izinkan saya meminta tolong kepada teman-teman agar membuka layarnya masing-masing supaya kita bisa berfoto bersama. Satu, kemudian di tempat yang kedua.
Oke, terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk kemudian mendokumentasikan kegiatan kami pada hari ini. Dan izinkan kami untuk membagikan segala jenis dokumentasi yang ada di sini di media sosial Yayasan Jali Sinergi Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.